Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Dan saya juga selalu mendoakan ya buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya dimuliakan sama Allah, barokah, rezeki berlimpah ya. Yang paling penting itu saya doakan bismillah ya Allah. Tetap selalu saya doakan insyaallah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saat ini sedang ditimpa hutang, dikejar-kejar hutang, saya doain semoga hutangnya lunas teman-teman semua. Insya Allah lunas. Yang penting terus berdoa sama Allah. Kita punya Allah yang maha kaya, kita punya Allah yang maha kuasa, yang bisa mewujudkan, yang bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Insya Allah teman-teman semua. Ya baik, kita langsung ke materi ya. Ada ibu-ibu yang WA ke saya ya. Dia subscriber di channel ini, mudah-mudahan beliau menonton video ini ya. Dia WA ke saya, Pak, terima kasih atas ilmu yang disampaikan di YouTube. Dari ilmu yang Bapak sampaikan, alhamdulillah sekarang saya mudah untuk bayar hutang. Dia tuh ibu ini, nggak saya sebut namanya ya. Dia tuh ibu rumah tangga, suaminya itu ada usaha bengkel, kerja di bengkel gitu ya. Dulunya bingung gitu, nggak tahu punya hutang gitu. Dia nggak sebut jumlahnya, punya hutang. Tapi alhamdulillah makin dia mengikuti arahan yang saya sampaikan di video ya, amalan-amalan sederhana dia kerjakan, dia catat, alhamdulillah mudah banget bayar hutang. Selalu ada pelanggan-pelanggan baru yang datang ke bengkel dari tempat suaminya bekerja itu. Tadinya pusing, bengkelnya sepi. Alhamdulillah setelah dia riado, usahanya itu lancar ya. Nah, dia mengaku bahwa sudah banyak yang dia amalkan. Tapi setelah lihat video saya, ada satu kunci yang dia pegang ya dalam menjemput pertolongan Allah. Menjemput pertolongan Allah itu yaitu melepaskan, memasrahkan semuanya pada Allah. Akhirnya pun dia lakukan itu dan alhamdulillah kemudahan dia dapatkan. Nah, artinya ada saja pelanggan dan alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Walaupun hutangnya belum lunas tapi selalu mudah lah, ada saja untuk bayar hutang gitu. Nah, ini saya katakan sangat penting teman-teman semuanya untuk melakukan ini, bahwa memang gak harus banyak amalan. Nah, ibu itu bilang WA ke saya itu yang dia amalkan tuh istighfar tiap hari 100 kali, sholawat tuh 100 kali, kemudian dia rutin baca Al-Quran ya, satu hari 1 lembar, kemudian dia baca Al-Waqi'ah, kemudian dia mewiridkan juga doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali, kemudian dia baca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Selebihnya beliau tuh banyak sholawat Jibril ketika di dapur ya, kegiatan gitu ya. Tapi yang paling kerennya teman-teman semuanya, dia WA ke saya, Pak, hanya saya yang bisa riado, suami saya enggak. Apakah itu berpengaruh terhadap riado? Tidak, Bu. Doakan suaminya yang terbaik. Suruh suaminya itu paling tidak kalaupun memang kerjaan banyak gitu, jaga sholat 5 waktu. Jadi itu yang diharapkan oleh suaminya gitu ya. Yang penting jaga sholat 5 waktu, sebisa mungkin bangun malam tahajud. Dan ibu ini merutinkan untuk bangun malam tahajud ya, selalu berdoa sama Allah. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Nah, itu tadi teman-teman yang saya sampaikan. Nggak harus banyak amalan. Yang penting dalam mengamalkan itu Anda ikhlas, Anda sabar. Sabar teman-teman semuanya, jangan gegabah, artinya jangan terburu-buru, nikmatin saja prosesnya. Ya memang gak enak, sakit ya saat ditagih hutang itu, kita kecewa pastinya ya, dikata-kata dengan kata-kata yang gak enak, kasar gitu, kita dibilang gak tanggung jawab, kita didoain dan segala macamnya lah, disumpahin entah apa aja gitu, pasti ya memang gak enak. Tapi Anda harus sabar, Allah tuh tahu Anda sedang kebingungan, Anda sedang ketakutan, Anda sedang butuh uang, Anda tuh pingin hutang itu, Allah tuh semuanya tahu. Nah, tinggal tergantung respon kita, respon hati kita itu seperti apa. Ketika Allah memberikan ujian itu, Allah tuh tahu bahwa kita kebingungan, ketakutan, Allah tuh tahu. Cuma Allah ingin dengar suara hatimu. Guru saya itu pernah bilang ya bahwa menasihati saya itu begini, bahwa Allah itu memerintahkan malaikat-malaikatnya, hai malaikatku, turun kau ke bumi, timpakan berbagai ujian untuk hambaku, karena aku ingin mendengar suara hatinya. Nah, itu artinya teman-teman semuanya, Allah tuh ingin lihat respon hati kita seperti apa. Apakah kita sabar, apakah kita tetap baik sangka, atau malah kita menggerutu, atau justru malah kita marah, mengumpat Allah, kemudian kita nggak terima. Nah, sekarang pilihannya itu ada di Anda. Kalau Anda bersabar, pasti Allah tolong.
Tapi kalau Anda tuh buruk sangka, nggak bener nih amalan, bohong dan segala macamnya, ini membuat Anda makin ribet urusannya. Nikmatin saja, ya memang begitu prosesnya. Jadikan semua itu sebagai jalan ampunan teman-teman semuanya, karena memang ini real karena dosa yang kita perbuat. Anda mungkin selama ini ceroboh, terlalu boros gitu ya, sehingga pun Anda banyak utang. Ya berbagai alasan lah, banyak orang itu sebabnya utang. Tapi apapun ceritanya, itu salah satu sebabnya karena dosa kita. Maka minta ampun sama Allah. Terima. Ya Anda dimaki, ya memang itu resikonya. Kita tuh nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Kita amalan banyak pun tidak menjamin bahwa semuanya itu akan baik-baik saja, akan sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa teman-teman semuanya. Nggak bisa. Saya menyarankannya lebih baik mengamalkan yang sedikit amalan tapi istiqomah. Anda continue, berkelanjutan terus, Anda rutin ngamalin istighfar biasa 100 kali, sholawat 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali, kemudian baca Quran, baca Al-Waqiah yang bisa Anda mampu. Kan banyak ya guru-guru kita mengajarkan di YouTube itu ya. Anda amalkan itu, nggak memberatkan Anda. Tahajudnya Anda kerjakan, pokoknya Anda tuh benar-benar riyadhah lah, melakukan amalan-amalan kebaikan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Nggak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah. Daripada Anda banyak amalan tapi Anda kebingungan sendiri, Anda kecapean. Kenapa? Saya juga pernah alami itu. Saya dulu overdosis banget amalan. Kan saya pernah cerita ya di video saya sebelumnya itu, bahwa saya pernah tuh diajak guru saya tuh dari jam 2 malam sampai jam 2 pagi sampai subuh tuh pernah berzikir bersama. Ya memang bagus ya, mungkin guru saya itu sudah terbiasa ya, saya diajak, dididik. Tapi alhamdulillah saya kelelahan saat itu. Banyak amalan yang dikerjakan, nggak bisa istiqomah saya. Tapi begitu saya mengamalkan keilmuannya sederhana gitu ya, saya rutinkan istighfar, sholawat, dimanapun saya tuh pakai sholawat, bersolawat dalam hati gitu ya. Alhamdulillah saya nyaman dan saya fokus memperbaiki diri, memperbaiki keyakinan, kemudian bagaimana belajar supaya ikhlas, menerima. Alhamdulillah jalan itu terbuka. Nah sama kayak ibu itu tadi, beliau tuh pastinya nggak enak ya di awalnya dimaki, dihina gitu. Tapi beliau berusaha sabar dan melepaskan semuanya pada Allah. Yang paling penting ini teman-teman semuanya, kita harus ingat ya, harus diingat bahwa kita ini hamba. Kita ini hamba yang lemah, yang harus sejatinya seorang hamba itu harus nurut perintah kata tuannya. Nah kita punya Allah, Allah yang mempunyai aturan dunia ini, kita harus ikutin aja alurnya, nikmati prosesnya, biarkan nanti sesuai takdir Allah itu berjalan untuk di kehidupan kita. Yang penting kita terus berusaha memperbaiki taubat kita, ibadah kita pada Allah, mindset kita juga kita perbaiki, banyak dengar kajian, belajar, membaca dan lain sebagainya. Terus lakukan ikhtiar, bekerjanya juga yang sungguh-sungguh, ikhtiarnya juga yang maksimal. Selebihnya la haula wala quwata illa billah, karena hanya sebatas itu yang bisa kita lakukan. Dan yang paling penting teman-teman semuanya, tugas kita itu hanya meyakini bahwa Allah itu Maha mengabulkan doa. Allah itu bisa mewujudkan sesuatu hal yang menurut kita nggak mungkin jadi mungkin. Intinya kita hanya meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Menolong. Udah, selebihnya kita lakukan yang terbaik, melakukan banyak amalan, kemudian kita berikhtiar, ya berbisnis silahkan. Tapi ingat, mindset kita juga harus kita perbaiki. Kita berusaha latih sabar, ridho, berbaik sangka sama Allah, itu yang penting. Nah terkait masalah amalan itu tadi teman-teman, saya di akhir video ini saya sampaikan ya, amalan-amalan sederhana tapi Masya Allah luar biasa. Istighfar 100 kali, diupayakan teman-teman, paling sedikit, makin banyak makin bagus. Luangkan waktu Anda, luangkan teman-teman semua. Kemudian ngamalin sholawat 100 kali, makin banyak makin bagus. Kemudian baca zikir doa Nabi Yunus dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Anda baca 100 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, baca 100 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca 100 kali. Kemudian baca la ilaha illallah, baca 100 kali. Kemudian baca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Tambah zikir-zikir asmaul husna yang sederhana 100 kali. Itu kan sederhana. Habis kapan ngamalinnya? Ya Anda tinggal mengatur waktu sendiri. Bisa diamalkan selesai sholat 5 waktu, baca zikirnya astagfirullah, astagfirullahaladzim 100 kali, sholawat 100 kali yang Anda mampu. Tapi Anda menikmatin dalam Anda berzikir, misalnya beristighfar itu benar-benar hadirkan hati Anda, benar-benar minta ampun sama Allah, bahwa kesulitan kita ini sebab karena dosa kita, benar-benar deh pokoknya minta ampun. Kemudian
dalam kita aktivitas, misalnya bekerja atau berjualan, banyak sholawat, boleh bawa tasbih digital. Dalam hati baca sholawat, boleh sholawat Jibril, boleh sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hati baca zikir, ingat Allah, banyak-banyak ingat Allah teman-teman semuanya. Jika kita banyak mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Yang terpenting itu tadi, ketika doa kita belum Allah kabulkan, belum sesuai seperti apa yang kita harapkan, kita inginkan, sabar. Pastinya Allah punya rencana terbaik untuk diri kita. Allah sudah siapkan. Bukan Allah nggak ngasih, mungkin belum waktunya saja. Nanti di saat yang tepat, waktu yang pas, Allah akan mengabulkan itu dengan caranya. Dan Anda harus ingat bahwa Allah tuh punya banyak banget cara untuk menolong kita. Banyak banget teman-teman semuanya. Jadi Anda, yang terpenting itu adalah yakin nggak? Mau nggak kita benar-benar datang ke Allah? Mau nggak kita benar-benar itu nurut apa kata Allah? Ikutin aja. Kalaupun hari ini Anda sedang diuji kesulitan, ya memang begitu. Anggap itu sebagai ya hukuman lah karena dosa-dosa kita. Jadikan jalan ampunan. Mungkin Allah masih ingin memberi pahala kesabaran untuk kita, sehingga dengan ujian itu Allah menghapus dosa-dosa kita, yang pada akhirnya nanti akan dibuka tuh jalan sama Allah. Caranya seperti apa? Nggak tahu kita caranya Allah nanti seperti apa. Yang penting terus bergerak, terus bekerja, terus berbisnis, terus tingkatkan ibadah kebaikan, termasuk sering mendoakan orang, kemudian kita dekat dengan Quran. Banyak teman-teman semuanya, doakan orang-orang yang lagi susah, banyak hutang, doakan. Makin banyak kita mendoakan orang, itu sejatinya doa itu akan berbalik ke diri kita. Itu teman-teman semuanya. Jadi jangan putus asa, terus berdoa sama Allah, dan yang paling penting berbaik sangkalah pada Allah, bahwa Allah itu Tuhan kita yang benar-benar mengetahui seutuhnya tentang diri kita. Allah tuh tahu tentang masa depan kita, Allah tuh tahu bagaimana perasaan kita, Allah tuh tahu tentang diri kita, semuanya Allah tahu. Yang penting tetap melakukan perbaikan diri, koreksi ibadah kita, kemudian kita juga ikhtiar yang sungguh-sungguh. Bisa jadi ikhtiar di dunia kita belum maksimal, ya gali terus potensi kita, terus perbaiki diri, terus menjemput pertolongan Allah. Intinya satu, sabar dan yakin teman-teman semuanya. Insya Allah pasti ditolong sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.